Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Tran A1. Pada video kali ini ya, sahabat Tran semuanya, ini saya sedang berada di rumah saya sendiri ya. Saya tidak kemana-mana ini, karena posisi akhir-akhir minggu ini ataupun ini sering hujan ya di kampung transmigrasi daerah kami di Merangin, Jambi ini sering hujan. Jadi bahkan saat ini pun lagi hujan deras ini. Pada video ini saya ambil ini lagi hujan deras. Jadi ini nampak jalan poros di depan rumah. Itu ada tetangga yang lagi bangun rumah, itu juga ada tukangnya juga istirahat itu, atau mungkin libur. Tapi enggak ya, tadi berangkat ini kena hujan, istirahat lah, mungkin berteduhan. Jadi suasana atau situasi di sini beberapa minggu terakhir ini curah hujan memang sangat tinggi sekali ya sahabat Tran. Tapi bagaimana dengan di tempat sahabat Tran semuanya? Mungkin yang di luar Jambi atau yang di Kalimantan atau yang di Jawa mungkin bagaimana? Apakah ya sama curah hujannya tinggi atau ya mungkin biasa-biasa saja gitu ya? Kalau di daerah saya ini di Merangin ini memang beberapa minggu terakhir ini sering sekali hujan. Tapi alhamdulillahnya sahabat Tran, yang biasanya kalau hujan itu disertai angin kencang dan petir, tapi terakhir ini memang tenang, nggak ada angin, nggak ada petir gitu ya. Jadi ya agak tenang juga. Tapi kalau hujan disertai angin kencang, petir, itu dalam hati juga was-was ya. Karena di kampung transmigrasi ini, khususnya di Merangin, Jambi ini kan yang dikhawatirkan itu angin kencang. Kan begitu ya sahabat Tran ya. Kalau untuk bencana gempa ataupun yang lainnya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Tapi ini juga situasi sepi saat ini ya, karena hujan. Biasanya orang lalu lalang kesana kemari itu ada, ini sepi karena ya hujan itu tadi ya sahabat. Ini posisi saya sedang di teras rumah ini ya. Ya ini memang sebagai ciri khas di tempat kami di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin. Setiap desa, kampung transmigrasi itu kebanyakan atau sudah pasti ada pohon kelapa sawitnya. Nampak yang di depan itu kan juga kebun kelapa sawit di karangan rumah itu ya. Nah itu kan nampak itu kebun-kebunnya para warga. Jadi setiap ada lahan yang kosong sudah pasti ditanami kelapa sawit. Di samping ada kelapa biasa dan yang lainnya. Tapi yang mayoritas itu tetap kelapa sawit. Itu nampak semuanya di sana itu kelapa sawit ya sahabat Tran. Bahkan untuk buah-buahan seperti rambutan, mangga dan yang lain sebagainya itu sekarang sudah agak sulit karena kalah dengan kelapa sawit. Nah ini rumah tetangga saya. Ini tetangga saya ini orang asli Grobogan ya sahabat Tran. Kabupaten Grobogan, kecamatannya Godong ini, yang rumah ini. Kalau yang di depan saya ini, nah di depan rumah saya ini itu asli orang Kediri, tapi Kedirinya mana saya nggak paham juga. Nah yang sebelah sana itu juga yang toko besar itu orang Kediri juga gitu ya. Ya mungkin sahabat-sahabat Tran semuanya ada yang punya saudara yang bertempat tinggal di desa transmigrasi atau dulunya ikut transmigrasi di Sumatera, ya silahkan boleh komen di video ini menunjukkan di mana tempatnya kan. Nanti mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim, kita bisa mensilaturahimi saudara-saudara dari sahabat semuanya. Gitu ya sahabat Tran ya. Sekedar informasi sedikit ya, yang saya tahu desa transmigrasi di desa Tambang Emas, ini tepatnya di desa Tambang Emas ya sahabat, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
sebagai informasi sedikit, ini adalah kampung transmigrasi 2 tahap. Tahap pertama itu kalau tidak salah tahun 81, yang tahap kedua itu tahun 82. Tepatnya bulan September tahun 82 itu yang tahap kedua itu. Dan di awal itu namanya bukan Desa Tambang Mas, tapi namanya adalah Desa Bumi Ayu. Setelah berjalannya waktu, ini singkat cerita ya sahabat Ran. Ini nanti yang lebih jelasnya nanti insya Allah saya akan bertanya kepada sesepuh transmigrasi yang ada di Desa Tambang Mas ini. Jadi seiring berjalannya waktu itu sekitar tahun 86 terjadi ataupun peralihan pemerintahan dari yang dulu masih didampingi oleh KUPT, itu sudah diserahkan ke pemerintah kecamatan langsung, yaitu Kecamatan Pamenang waktu itu kalau tidak salah ya. Sebelumnya kan ikut Bangko. Nah, setelah itu diserahkan ke Pamenang. Nah, disitulah menjadi Desa Tambang Emas, gitu ya. Itu nampak kawan kita tukangnya ternyata berteduh ya sahabat. Dan singkat ceritanya mulai transmigrasi sampai sekitar tahun 90-an itu pekerjaan dari warga adalah ya serabutan ya, ada yang merantau, semuanya serabutan dan petani lah. Sekitar tahun 90-an ke sampai 95 itu ada namanya PT Ubi, ditanami ubi ya, untuk tepung tapioka itu. Setelah tahun itu habis kontraknya, sekitar tahun 95 atau 96 itu masuk PT Kelapa Sawit. Nah, PT Kelapa Sawit inilah yang berjasa besar kepada warga transmigrasi yang ada di khususnya Desa Tambang Mas inilah, Kabupaten Merangin. Sampai saat ini itu kelapa sawit menjadi penunjang utama perekonomian yang ada di kampung transmigrasi ini. Begitu ya, singkat cerita ini. Kalau yang cerita detailnya, insya Allah nanti saya akan menemui sesepuh yang ada di sini. Bagaimana terjadinya Desa Tambang Emas, kampung transmigrasi ini. Dan kabar juga ya, Desa Transmigrasi Tambang Mas ini sudah statusnya menjadi desa mandiri sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Nanti untuk pastinya juga akan saya tanyakan kepada kepala desa lah. Sekitar tahun 2018 sudah statusnya menjadi desa mandiri. Atau mungkin sebelum 2018 ya. Itu menjadi desa yang berprestasi di Kabupaten Merangin, bahkan di Provinsi Jambi. Mungkin itu sebagai sekilas aja ya sahabat Ran, ini daripada kita nggak ada kegiatan, saya nggak ada kegiatan juga, hujan-hujan ini mau keluar mau kerja juga nggak ada kegiatan. Ini saya bercerita sedikit saja ini tadi ya. Nah, mudah-mudahan dari cerita ini nanti bisa gimana ya, bisa nyambung lah dengan sahabat semua, sahabat transmigrasi yang mungkin dulu ada orang tua sahabat semuanya yang dulu ikut transmigrasi juga tapi nggak kerasan kan pulang ya. Nah, ini cerita sedikit saja. Dan sekarang di desa ini pun sudah ada SMK Negeri 9 atau yang dulu tuh buka pertama itu SMK Kesehatan, tapi setelah beberapa tahun berjalan itu berubah menjadi SMK Negeri 9 yang disitu ada jurusannya keperawatan. Terus ada apa itu namanya, untuk yang obat itu apa tuh namanya itu, perawat sama oh iya farmasi namanya. Setelah itu ada sepeda motor juga ada, komputer untuk jaringan juga ada. Setelah itu ada juga puskesmas rawat inap 24 jam di sini ya. Nah itu perkembangannya seperti itu ya sahabat Ren. Bahkan rencana ini juga ada pembangunan kantor urusan agama juga mau ada di sini. Polsek juga rencananya ada, kan begitu ya. Mungkin itu dulu ya sahabat Ran. Mohon maaf jika ada yang salah, nanti kalau salah ya kita perbaikilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.